Magister Pendidikan, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 3 jurusan Teknik Kimia Universitas Negeri Makassar dengan nomor UKG 2016 984 20715 dan NIM 2190334 95035 pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran yang akan dilakukan secara luring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salawat serta salam telah tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Pembuatan apa? Kemarin pembuatan yogurt. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan materi setelahnya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk hari ini doa akan dipimpin oleh Eva. Kepada Eva, dipersilahkan. Silahkan Eva. Oke, terima kasih Eva. Oke, mari kita presensi terlebih dahulu. Hari Anissa Mukhtar, ada. Novina, Eva, Fitri Febrianti, Husniaton Amirah, Laura, Maila Husna, Miftahul Huda, izin sakit. Oke, Wahyuni. Oke, ini oke. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu marilah kita nyanyikan dulu.
terlebih dahulu, silahkan mengerjakan pretest terlebih dahulu. Silahkan nanti linknya sudah saya share di grup, di WA grupnya, sudah saya share linknya. Silahkan dikerjakan dulu pretestnya. Waktunya 10 menit. Di depan ini ada gambar apa? Tempe. Tadi tempe. Tempe ini biasanya terbuat dari apa ya? Dari kacang kedelai ya. Tadi sudah mengerjakan pretest ya. Tadi ada kacang kedelai. Ada tempe bisa juga dibuat selain dengan kacang kedelai. Ada kacang bengkok, macam-macam. Terus kemudian kira-kira tempe itu mengandung gizi nggak? Ya, gizi. Ada yang pernah dengar kandungan apa dalam tempe? Yang pernah dengar? Karbohidrat. Ada karbohidrat yang benar. Selain karbohidrat ada apa lagi? Apa? Protein. Oke. Kalau tempe itu kira-kira biasanya terbuat dari apa? Kacang kedelai. Selain kacang kedelai apa lagi? Jamur. Terus apa lagi? Selain kacang kedelai kan ada macam-macam ya. Ada kacang kedelai, ada jamur, ada macam-macam ya. Ya, oke, ada macam-macam. Ada yang pernah dengar tempe bengok? Ya, belum pernah dengar. Oke, belum pernah dengar. Ada yang namanya tempe bengok, itu rasanya enak sekali. Itu untuk pembuatan tempe ini ternyata sangat bermanfaat ya. Jadi tempe ini dapat digunakan kalau seandainya kalian suatu saat ingin berwirausaha. Nah, ini peluangnya sangat besar. Jadi kalian bisa memanfaatkan gitu. Oke. Terus kalau dilihat di tempe ini ada selain kacang kedelai, ada apa lagi di sana? Ada jamurnya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang cara pembuatan tempe. Pembuatan tempe menggunakan salah satu jenis jamur yang namanya adalah Rhizopus oryzae. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kompetensi dasarnya yang pertama adalah menerapkan jenis dan sifat serta kondisi optimum pertumbuhan mikroba untuk proses pembuatan makanan, minuman, kemudian bahan bakar untuk proses pengolahan limbah. Kemudian yang kedua, kompetensi dasarnya yang 4.5 adalah melaksanakan pembuatan makanan atau minuman atau bahan bakar atau pengolahan limbah. Terus kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya yang pertama adalah menjelaskan jenis dan sifat serta kondisi optimum pertumbuhan mikroba untuk proses pengolahan makanan menjadi tempe. Kemudian menganalisis jenisnya, terus kemudian mendesain jenis dan sifat serta kondisi optimum pertumbuhan mikroba untuk proses makanan menjadi tempe. Kemudian melaksanakan proses pembuatan makanan menjadi tempe. Kemudian mengintegrasikan proses pembuatan makanan. Nah, ini menjadi tempe. Kemudian yang terakhir adalah membuat PowerPoint. Terus kemudian tujuan pembelajarannya, kenapa toh kita harus belajar pada materi ini? Nah, ini diharapkan kalian dapat berpikir kritis menjelaskan jenis dan sifat serta kondisi optimum pertumbuhan mikroba untuk proses pengolahan makanan menjadi tempe dengan benar dan percaya diri. Kemudian yang kedua, setelah mempelajari materi, peserta diharapkan dapat berpikir kritis menganalisis jenis dan sifat serta kondisi optimum pertumbuhan mikroba untuk proses pembuatan makanan menjadi tempe dengan percaya diri. Yang ketiga, setelah mempelajari materi, peserta didik diharapkan dapat berpikir kritis mendesain jenis mikroba untuk proses pembuatan makanan menjadi tempe dengan percaya diri. Berikutnya yang keempat adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan secara mandiri dan percaya diri dapat melaksanakan proses pembuatan makanan menjadi tempe dengan percaya diri dan benar. Terus berikutnya yang kelima, diharapkan dapat berpikir kreatif memodifikasi bahan dan proses pengolahan makanan menjadi tempe dengan benar dan percaya diri. Kemudian setelah mempelajari materi, kalian diharapkan dapat membuat PowerPoint-nya.
Nah, kemudian dari pembuatan jadi gambar yang tadi, untuk hari ini silahkan dibagi dulu kelompoknya. Ada Nisa Muhtar, Kofiina, Eva Sriaton. Langsung saja duduknya berkelompok ya. Dipersiapkan dulu pulpennya. Pulpennya dipersiapkan ya. Silakan dipersiapkan untuk kelompok yang pertama. Tadi ada Nisa Muhtar, Kofiina, Eva Sriaton, kemudian Siti, Fajianti, Husniaton, Laura, kemudian ada Maila, Nabila, Sri Lestari, dan Wahyuni. Nah, oke, semuanya sudah mendapatkan KKPD-nya ya? Sudah ya? Terus kemudian silakan di-download dulu bahan ajarnya. Silakan bahan ajarnya sudah saya kirimkan di grup WA. Nanti bisa dimanfaatkan untuk diskusi. Sudah ya? Semuanya ya? Yang pertama, diskusikan permasalahan pada LKPD bersama teman sekelompokmu. Yang kedua, nanti silakan buat PowerPoint tentang pembuatan PPTB. Kita lihat terlebih dahulu sebelum kita mulai. Perhatikan video di depan terlebih dahulu. Hai semua, jumpa lagi di Dapur Leoni. Nah, pada kali ini saya akan membuat video bagaimana cara membuat tempe sendiri di rumah ya. Untuk bahan yang diperlukan, ini saya pakai 250 gram kacang kedelai. Jika teman-teman ingin membuat lebih banyak, bisa dikalikan 2 ya, atau 3. Saya sarankan untuk pertama kali mencoba, bisa mencoba kedelai 1/4 kilo dulu ya. Jika memang nanti sudah berhasil, bisa mencoba lebih banyak. Nah, untuk raginya ini saya pakai ragi tempe buatan sendiri ya. Cara membuat ragi tempe bisa dilihat di link di atas. Nah, kita langsung saja. Pertama-tama kita cuci bersih dulu kedelainya. Setelah kedelainya dicuci, kita rebus air untuk merendam kedelainya. Kemudian kita tutup kedelainya dan direndam minimal 12 jam hingga kedelainya lunak dan kulitnya mudah dikelupas ya. Setelah direndam minimal 12 jam, kemudian kita remas-remas kedelainya supaya biji kedelainya terbelah dan kulitnya terpisah. Untuk pembuatan tempe ini, biji kedelai harus terbelah ya menjadi 2 dan kulitnya harus bersih. Jadi sudah benar-benar terlepas dari kedelainya. Kemudian kita cuci kedelainya hingga bersih ya, sampai air cuciannya menjadi bening. Setelah diremas-remas sehingga kedelainya terpisah menjadi 2 bagian seperti ini, dan kita cuci bersih hingga tidak ada kulit yang tersisa. Kemudian ini kita rebus ya, setelah air mendidih sama gula kedelai. Ini direbus hingga kedelainya lunak ya. Kita bisa cek dengan mengambilnya. Jika masih keras, kita tunggu hingga posisi api sedang ya. 1 hour later. Saya coba dulu. Kedelainya sudah lunak ya. Saya matikan. Kemudian saya tiriskan. Ini saya bagi di 2 tempat. Ini sudah saya plastikin ya. Ini saya tes dulu, atau jika tidak ada tes-tesan bisa dilipat ya. Seperti ini.
diskusi atau bantu ya. Jika sudah, saya simpan di keranjang ini, kemudian saya tutup dan saya biarkan hingga 2 hari ya. Kita lihat keesokan harinya. The next day. Kita lihat tempenya di hari pertama ya, setelah disimpan selama 1 malam, sudah mulai terbentuk ya. Jika dipegang terasa hangat, cenderung panas, berarti proses fermentasinya berhasil ya. Kita lihat keesokan harinya lagi, jadi setelah 2 malam. The next day. Nah, ini tempe setelah malam kedua ya. Tempenya sudah padat dan sudah jadi. Kita lihat ya. Nah, saya juga pernah membuat tempe dan tempenya menjadi busuk ya sebagian. Kemungkinan pertama bisa karena raginya tidak merata, jadi sebagian jadi dan sebagiannya membusuk. Yang kedua bisa jadi saat pemberian ragi, posisi dari kedelainya belum benar-benar dingin. Mungkin masih ada rasa hangatnya di dalamnya ya. Jadi pastikan kedelainya benar-benar dingin. Dan yang ketiga, pastikan juga lubangnya cukup ya. Saya lebih suka memakai tusuk gigi ya. Itu bisa benar-benar masuk. Jika garpu terkadang kurang tajam, itu mungkin belum berlubang ya. Pastikan lubangnya cukup supaya ada sirkulasi udaranya dan tidak membuat telurnya terlalu banyak embun ya. Tambahan untuk di hari pertama, pada saat kita setelah memberi lagi, kita beri tutup kain supaya di dalamnya terasa hangat ya, untuk mempercepat proses fermentasinya. Nah, di hari kedua setelah kita lihat, kita pegang terasa hangat, ini kainnya bisa dibuka, biarkan disimpan dengan kondisi terbuka seperti ini agar tidak membusuk ya. Jika teman-teman di rumah sekali-sekali ingin mencoba membuat tempe, bisa dicoba ya. Silakan dicoba di rumah. Terima kasih. Power off. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di situ tadi sudah melihat video tentang pembuatan apa? Tempe ya. Ternyata sangat bermanfaat sekali ya. Jadi nanti kalau misalnya seandainya kamu mau usaha, itu bahannya cukup ragi, kedelai sama air ya. Tadi bahannya sangat murah sekali dan sangat mudah untuk didapatkan. Jadi misalnya nanti mau usaha nyambi atau misalnya mau bikin di rumah sendiri, ternyata sangat menjanjikan. Kemudian silahkan nanti didiskusikan dengan kelompok kalian, masing-masing kelompok. Nanti di situ sudah ada LKPD yang sudah saya bagikan tadi. Kemudian ada juga bahan ajar yang bisa di download untuk bahan diskusi ya. Yang bahan ajarnya nanti silahkan dibuka-buka bahan ajarnya untuk bahan diskusi. Kemudian nanti seperti janji saya, untuk kelompok terbaik, untuk penyaji terbaik pada hari ini nanti akan mendapatkan rewardnya lumayan, pokoknya lumayan. Rewardnya nanti berupa pulsanya yang cukup lumayan. Nanti silahkan dikerjakan semaksimal mungkin. Nanti waktunya sekitar 30 menit untuk berdiskusi sambil membuat PowerPoint-nya ya, yang utama untuk PowerPoint-nya. Gitu ya, silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Nama saya Mufida Surun. Nama saya Eka Triyono. Nama saya Musafira. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami dan kami presentasikannya. Langkah pembuatan tempe. Tujuan: setelah melakukan kegiatan ini, peserta mampu memanfaatkan mikroorganisme Rhizopus oryzae dalam pembuatan tempe. Alat pencoblosannya yaitu A. Panas 1. Pemanas atau kompor 2. Panas 3 sendok 4 kaspor 5 garam. Selanjutnya kita saksikan untuk penampilan berikutnya kelompok ketiga. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Mela Puspa dan saya Selestari, saya Wahyuni. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Isi dari video tersebut adalah pemanfaatan mikroorganisme Rhizopus oryzae dalam pembuatan tempe. Untuk pertanyaan tentang pembuatan tempe, atau apa kandungan gizi dan vitamin yang terdapat di dalam tempe? Buat apa hasilnya? Dari cara pembuatan tempe yaitu untuk menjelaskan langkah-langkah pembuatan tempe. Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu yang pertama adalah pemanas atau kompor, panci stainless steel, sendok, baskom, handler, piring, suzuki atau teko. Sedangkan untuk bahannya sendiri yaitu kedelai, ragi, air, plastik, dan daun. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah itu memas-mas kedelai hingga bergerak. Rebus kedelai hingga lunak dengan api sedang. Biarkan hingga benar-benar dingin. Lalu tuangkan ragi, kemudian ratakan menggunakan sendok. Masukkan ke dalam plastik, kemudian dipres. Kemudian tutupi plastik tersebut untuk membantu proses fermentasi. Simpan pada wadah tertentu, lalu tutup menggunakan kain selama 2 hari. Amati hasil tempe. Tempe sudah jadi. Bahan yang digunakan untuk membuat tempe yaitu yang pertama kedelai, yang kedua ragi, yang ketiga air, yang keempat plastik, dan yang kelima daun. Jenis-jenis jamur yang dapat digunakan dalam pembuatan tempe yaitu Rhizopus oryzae. Dan PowerPoint tentang pembuatan tempe. Yang pertama itu pencucian kedelai harus benar-benar bersih. Yang kedua, perendaman kedelai harus dilakukan hingga kulit kedelai benar-benar mengelupas. Yang ketiga, proses pencampuran ragi harus dilakukan hingga tercampur rata agar tidak busuk. Jadi kesimpulannya adalah tempe adalah makanan olahan dari hasil fermentasi kacang kedelai yang dibalut dengan jamur Rhizopus oryzae yang mengandung vitamin B yang baik untuk kesehatan tubuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi kelompok ini ada yang ingin ditanyakan ya? Gak ada, oke? Kita kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Maila dan kawan-kawan. Ada tidak yang tambah apapun nyambung atau menjadi utuh. Nah, kesimpulan. Nah, pembuatan tempe. Ini kesimpulannya teman-teman. Pembuatan tempe dapat dibuat dengan menggunakan kacang kedelai dengan menggunakan bahan Rhizopus oryzae. Dan ini pembuatan tempe ini mungkin vitaminnya ini mengandung vitamin B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinatun Amira Aziza dan Sifat Aziza. Kenalkan, nama saya Fitri Febriani, Kami Fitri. Kenalkan nama saya Rahma Fatih.
tidak ada yang menanyakan tentang apa yang dimaksud fermentasi. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan, salah satu angkat tangan, silakan. Oh ya. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dengan menggunakan keadaan yang disebut tanpa udara atau oksigen. Ya, betul sekali. Kemudian yang berikutnya, satu lagi pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan inokulasi? Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Oh, ibu duluan. Silakan. Namanya siapa, Mbak? Wahini. Oke, silakan Mbak Wahini. Inokulasi adalah proses perpindahan bakteri dari media lama ke media yang baru. Oh, media lama ke media yang baru. Oke. Setelah pembelajaran kali ini, kira-kira siapa yang dapat memberikan kesimpulan tentang pembelajaran pada hari ini? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Rina. Kesimpulannya, setelah berdiskusi tadi, dapat disimpulkan bahwa pembuatan tempe dapat digunakan dengan menggunakan kacang kedelai dan menggunakan bantuan jamur Rhizopus oryzae. Oke. Ada yang lain lagi? Ya, silakan Mbak. Namanya siapa? Mbak Sri Lestari. Oke. Silakan. Tempe adalah makanan utama dari hasil fermentasi kacang kedelai yang dibantu dengan jamur Rhizopus oryzae yang mengandung vitamin B yang baik untuk kesehatan. Oke. Dari berbagai macam kesimpulan tadi ya. Jadi setelah kita belajar tentang pembuatan tempe, ternyata tempe ini dapat dibuat dari berbagai macam ya. Salah satunya adalah kacang kedelai. Ternyata sangat menguntungkan sekali. Ternyata tempe ini dalam pembuatannya dibantu salah satu jenis yang namanya Rhizopus oryzae. Oke, karena kita sudah belajar, kita lanjutkan lagi. Tadi mulai tadi ringkasnya ya. Silakan dikerjakan prosesnya terlebih dahulu. Itu ya, silakan dikerjakan prosesnya. Silakan waktunya 10 menit. Ya, silakan. Nilainya hampir semua jadi lebih bagus. Oke, muncul 90, 100. Oke, semangat ya. Oke, hampir semuanya lolos. Tidak ada yang remedi sama sekali, luar biasa. Selamat, terima kasih semuanya. Oh iya, untuk yang ini karena lolos semua, jadi kemungkinan besar nanti adanya tidak ada remedi, jadi adanya pengayaan. Jadi kita akan belajar lebih lagi. Oke, terus berikutnya tadi karena sudah presentasi dari ketiga kelompok, hampir semuanya bagus ya tadi ya untuk proses presentasinya, hampir semuanya. Terus untuk yang berdasarkan penilaian saya yang mendapatkan kado spesial, hadiah spesial untuk pulsa jatuh kepada kelompok 2. Selamat ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang inokulasi mikroba pada pengolahan air limbah. Oke, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah hadir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jadi untuk mengakhiri pelajaran hari ini, doa bisa dipimpin oleh salah satu dari kalian. Saya persilahkan untuk salah satu dari kelompok 2, karena kelompok 2 yang memperoleh penghargaan kelompok terbaik. Silahkan untuk kelompok 2 ya, kelompok 2.
Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam